как бывает, я вновь проиграл, сам себя предавая. Gini loh, jangan terburu-buru marah dan ngeyel. Ya, dengarkan dulu saya jelaskan. Karena kan Anda tidak bisa melihat khodamnya. Makanya kalau Anda kemudian ragu-ragu ya wajar. Makanya ketika dikasih tahu oleh orang yang bisa melihat, dengarkan dulu gitu loh. Jangan buru-buru marah. Jadi gini, khodam itu kan diafirmasi, diperintah untuk menjalankan tugas. Ketika dia keluar menjalankan tugas yang Anda berikan, kemudian disketsa, bisa jadi yang tersketsa adalah bawahannya yang tertinggal di dalam azimat. Maka dari itu, kalau Anda ingin tahu, cukup ditanyakan begini, Mas, saya itu memahar azimat nomor 234 yang isinya beruang. Tolong dicek apakah beruang ini masih ada atau tidak. Gitu aja. Nanti Mas Jalak Paninggal akan memberikan penjelasan ke Anda gitu loh. Jadi jangan terburu-buru marah-marah. Ya, selalu ada penjelasan atas suatu peristiwa. Anda dengarkan dulu, Anda simak dulu, jangan terburu-buru marah. Karena kan Anda juga memberikan perintah kepada si khodam. Nah, ketika si khodam itu sedang keluar menjalankan perintah Anda, ketika disketsa yang terkesa bisa jadi adalah bawahannya gitu loh. Coba Anda tanyakan dulu ke Mas Jalak, ada nggak Mas beruang ini di dalam azimat ini? Gitu loh. Nanti Anda akan lihat jawabannya Mas Jalak seperti apa. Ya, saya paham apa yang Anda khawatirkan. Tapi kalau kemudian Anda ngomong, padahal baru memahari sama Mbah belum nyampe 1 bulan, kemana khodam yang ada di iklan itu Mbah, kecewa saya. Kalau Anda ngomongnya kayak gitu kan seolah-olah antara apa yang dibeli dengan yang diberikan itu kan tidak sama. Anda beli khodam 9.000 tahun terus dapatnya cuma 1.300 tahun. Kan rasanya itu seolah-olah Anda menuduh saya kan seperti itu. Padahal tidak ada ceritanya Mbah Wira bohong itu. Buat apa saya itu membohongi Anda gitu loh. Dan Anda pun tahu dari orang satu grup itu loh, ya tidak ada yang saya bohongi. Semua ya saya layani semua dengan baik. Anda juga tahu sendiri bagaimana testimoninya. Anda juga mengalami sendiri bagaimana perubahan nyatanya. Lalu kalau kemudian ngomong kecewa saya Mbah, kemana khodam yang saya beli belum sampai 1 bulan, itu kan seolah-olah kemudian saya ini menjual barang palsu kan kayak gitu. Ya, jadi dengarkan dulu penjelasan saya. Apa yang Anda alami itu biasa dalam dunia perkhodaman, itu biasa. Namanya barang goib. Ya, barang goib itu ketika dalam satu azimat isinya banyak, kemudian yang utama itu keluar, terus yang tersketsa bawahannya itu sudah bukan hal yang aneh gitu loh. Ya memang seperti itu. Kalau kita mau ketemu presiden saja, kita mau ketemu presiden nih, saya mau ketemu sama presiden Indonesia, yang menemui ajudannya itu biasa. Presidennya sedang keluar negeri, presidennya sedang keluar kota, presidennya sedang sibuk menjalankan perintah dari Mas Wanda, yang menemui ajudannya itu wajar Mas. Jadi jangan terburu-buru bilang gak enak, bilang kecewa, bilang kemana khodamnya dan seterusnya ya. Seperti itu penjelasan dari saya, monggo Anda mau percaya silahkan ya, tidak juga tidak masalah. Toh Anda juga merasakan sendiri bagaimana tuahnya. Gitu ya. Ya silahkan, kalau ada yang masih mau Anda tanyakan, tanyakan aja nggak apa-apa, akan saya jelaskan. Gitu loh ya. Jadi kalau Anda memang awam, belum tahu, ya tidak bisa melihat khodamnya, tolong jangan buru-buru. Kemana khodam saya Mbah, kecewa saya, tolong jangan buru-buru seperti itu, nggak enak dibaca. Seolah-olah saya ini menipu Anda, kan gitu. Paham ya? Saya jelaskan. Nampaknya memang Anda harus belajar melihat khodam, supaya Anda tahu khodam Anda seperti apa, dia kemana, bagaimana dia jungkir balik bekerja, ya, menjalankan afirmasi Anda, menjalankan perintah Anda, supaya Anda tidak buru-buru kecewa sama saya. Ini rekomendasi saya, Anda harus belajar melihat khodam ya. Gitu ya. Sekarang Anda sudah mendapat jawaban dari Mas Jalak ya. Anda boleh tanya ke Mas Jalak apakah jawaban itu dibisiki oleh Mbah Wira, disuruh oleh Mbah Wira, atau kong kali kong sama Mbah Wira. Anda boleh bertanya.
Insya Allah semua yang saya sampaikan itu jujur apa adanya, bahwa memang tidak ada kerjasama antara saya dan Mas Jalak, semua apa adanya. Karena dalam berdagang Mbah Wira selalu mengutamakan kejujuran. Itu yang paling utama. Supaya apa? Supaya barokah. Karena Mbah Wira itu kan bidang jasanya apa? Pendampingan khodam. Upaya ikhtiar batin. Sehingga harus menjaga batin itu benar-benar terjaga. Tidak ada usaha menipu, membohongi, memanipulasi, atau upaya-upaya curang lainnya. Sekarang sudah tahu ya, akan Mbah Wira jelaskan apa yang menjadi pertanyaan Anda. Ini mau percaya boleh, tidak percaya juga boleh. Jawaban apa adanya dari Mbah Wira jujur, ya seperti itu adanya. Mau percaya mau tidak, saya kembalikan ke Gusti Allah yang membolak-balikkan hati manusia. Gitu ya. Ini kayak apa ya, Mbah Wira sudah mencapai titik pasrah gitu ya. Banyaknya masalah akhir-akhir ini tuh membuat Mbah Wira itu merenung. Sebenarnya apa sih yang diinginkan orang-orang ini? Kenapa ketika Mbah Wira memberikan jawaban jujur itu kemudian malah menjadi masalah gitu loh. Ya, tapi tidak apa-apa. Ya itu semua bahan refleksi untuk Mbah Wira. Mungkin Mbah Wira ya banyak dosa, perlu bertobat gitu ya. Sehingga masalah itu dihadirkan sebagai upaya pembersihan diri ya. Mbah Wira anggap begitu ya. Sekarang Mbah Wira jelaskan. Dalam satu azimat itu ada beberapa khodam, beberapa portal, dan beberapa energi sekaligus. Khodam tidak hanya satu. Karena Mbah Wira sering sampaikan bahwa dalam ritual itu bisa memakan waktu berhari-hari. Ya, berhari-hari. Jadi yang diisikan ke dalam azimat itu banyak, Mas. Bukan hanya satu. Belum tentu itu juga prajuritnya. Bisa jadi khodam yang berbeda yang memang dia mendukung di situ itu. Misal tuah kerejekian, misal. Apakah tuah kerejekian itu bisa berdiri sendiri? Tidak bisa. Dia butuh tuah pengasihan. Kenapa? Karena kalau Anda diasihi sama pembeli jadi loyal, jadi pelanggan tetap, itu artinya kerejekian. Ya. Lalu ada proteksi. Kenapa? Karena kalau toko Anda laris, dagangan Anda laris, pasti ada orang yang nggak seneng lalu iri, lalu nyerang Anda. Anda berarti butuh proteksi untuk mendukung kerejekian. Butuh intuisi. Contoh, wah sebentar lagi lebaran. Biasanya kalau lebaran harga telur, harga daging, harga ayam naik. Berarti ikan yang aku pelihara, misalnya ikan itu 3 bulan masa peliharanya, maka berarti 3 bulan sebelum lebaran aku udah harus siap. Sehingga apa? Ketika hari H lebaran 3 bulan, ikan-ikanku sudah siap panen. Orang yang biasanya beli telur, beli ayam, beli daging karena harganya mahal akan beli ikan. Dan ikanku pas waktu itu panen. Itu intuisi namanya. Atau Natal dan Tahun Baru. Natal dan Tahun Baru orang banyak liburan. Kalau orang banyak liburan biasanya akan banyak jalan-jalan. Kalau orang banyak jalan-jalan akan banyak jajan. Sehingga aku tak buka warung ikan bakar. Kalau orang banyak membuka warung ikan bakar berarti kebutuhan akan ikan meningkat. Aku tak ternak ikan 3 bulan sebelum hari Natal dan Tahun Baru. Kenapa? Karena perkiraan prediksi pada saat itu kebutuhan akan meningkat. Ini misal masa panen ikan 3 bulan, Mbak Wira nggak tahu masa panen ikan berapa bulan. Itu intuisi namanya. Jadi untuk mendukung tuah kerejekian saja, Anda butuh asian, butuh proteksi, butuh intuisi, dan itu semua paket komplit ada di dalam azimat. Siapa yang memberikan tuah-tuah itu? Ada energi yang namanya tulpa. Ada portal. Portal itu untuk mengakses isi ke dalam portal sehingga tuahnya bisa mengalir terus. Ada khodam-khodam pendukung lain dari khodam utama. Ibarat presiden mau menjalankan sebuah negara, dia butuh menteri. Dia butuh tukang masak lah. Kalau presidennya lapar ada yang masakin. Kalau presidennya bajunya kotor ada yang nyuci. Kalau presiden butuh kemana-mana ada sopir. Itu presiden untuk menjalankan tugasnya butuh tukang masak, butuh sopir, butuh tukang cuci, butuh OB, butuh menteri, butuh wakil. Nah mereka itulah yang tersketsa dalam azimat itu tadi. Buktinya apa? Buktinya ketika Anda tanya apakah beruang itu ada, dijawab sama Mas Jalak ada. Kan gitu. Ya, apakah itu pasukannya? Bukan. Siapa? Ya bisa jadi adalah khodam-khodam lain yang berdiri sendiri untuk mendukung tuah kerejekian dari khodam utama itu. Ini misal kerejekian, misal. Kalaupun karir juga begitu.
Karir itu butuh ASEAN supaya Anda diasihi bawahan, diasihi atasan. Butuh proteksi, kenapa? Karena yang menginginkan karir itu ada banyak. Anda butuh pageran supaya Anda tidak digulingkan oleh lawan politik Anda. Anda butuh kewibawaan, untuk apa? Supaya disegani oleh orang lain. Anda butuh sihir lidah, supaya apa? Anda ngomong sekali ngomong kepada pimpinan itu terkesima dengan Anda. Nah, tuah-tuah pendukung itulah ya disupport sistem oleh adanya khodam-khodam, energi dan portal dalam suatu azimat. Jadi kalau Anda bertanya kepada saya, loh Mbah, yang di sekitar saya itu apa? Itu adalah support sistemnya. Bisa jadi ajudannya, bisa jadi wakilnya, bisa jadi juru bicaranya. Karena memang dalam A1 azimat itu isinya banyak. Itulah kenapa Mbah Wira merekomendasikan agar Anda belajar melihat sendiri khodam Anda. Belajar berkomunikasi sendiri, sehingga Anda tahu betapa rumitnya, betapa kompleksnya suatu sistem gaib di dalam suatu azimat yang dibuat oleh Mbah Wira. Mbah Wira dulu sering menyampaikan di dalam grup, sering sekali, kalau Anda masih ingat, bahwa ketika Anda mengeksplor azimat berkhodam, maka Anda akan menemukan banyak keajaiban, banyak hal yang tak terduga dalam azimat itu. Anda bisa baca di testimoni, loh Mbah, saya mengalami tuah pahit lidah, padahal khodam saya tidak punya pahit lidah. Itu pahit lidah dari mana, Mbah? Ya support sistemnya itu tadi. Karena di dalam satu azimat berkhodam, itu isinya memang ada beberapa khodam, beberapa energi dan beberapa portal sekaligus untuk mendukung tuah utamanya. Itu bisa Anda baca di testimoni yang diupload oleh Mbah Wira di status WhatsApp. Sekian untuk penjelasan dari Mbah Wira, silahkan. Kalau masih ada pertanyaan, boleh ditanyakan. Terima kasih.